waktunya sudah menginjak waktu 15.07, maka kita mulai acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyyal ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Lutfi Rohman MSI MA selaku pemateri pada sore hari ini, yang terhormat Bapak Muhammad Reza Hamami MSI selaku Kepala Pusat PPM LP2M UIN Wali Songo Semarang, kepada yang terhormat Ibu Lilif Mu'alifatul MPDI selaku DPL kelompok 36 KKN MIDR UIN Wali Songo Semarang. Puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara webinar pada sore hari ini dengan tema Metode Wali Songo Menghadapi Budaya Lokal dalam Menyebarkan Agama Islam. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Langsung saja, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, yakni penyampaian materi webinar dengan tema Metode Wali Songo Menghadapi Budaya Lokal dalam Menyebarkan Agama Islam. Dilanjutkan acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah As-Sholihah Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Alfian Nabil. Kepadanya persilahkan. Kepada Saudara Muhammad Alfian dimohon untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adim, Shadaqallahul Adim. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Ainun Najib, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wal kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizza Hamani MSI selaku Kepala Pusat PPNLP 2M Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan tak lupa yang terhormat Bapak Lutfi Rahman MSI MA selaku Sekretaris Rumah Moderasi Beragama sekaligus menjadi pemateri dalam acara webinar sore hari ini, dan tak lupa yang terhormat Ibu Lilif Mu'alifatul selaku DPL atau dosen pembimbing lapangan KKN MID DR ke-12 UIN Wali Songo Semarang kelompok 36. Dan tak lupa yang berbahagia semua peserta atau partisipan dalam acara webinar pada sore hari ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar Kewali Songoan dengan tema metode Wali Songo dalam menghadapi budaya lokal dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kedua kalinya selawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Ketiga kalinya kami
perwakilan dari kelompok 36 KKN MIDR Unwal ke-12 Unwali Songo Semarang mengucapkan yang pertama terima kasih banyak kepada Bapak Rizky Hamami yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara webinar kami. Dan ucapan terima kasih yang kedua kami ucapkan kepada Bapak Lutfi Rahman MSI MA selaku pemateri dalam webinar sore ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lilif Mu'alifah yang selalu mendampingi kami dan membimbing kami dalam proses KKN ke-12 Unwal Songo Semarang ini. Kemudian selanjutnya kami selaku kelompok perwakilan dari kelompok 36 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam persiapan dalam acara webinar ini kurang maksimal dan sebagainya. Semoga saja partisipan semua yang berkenan hadir dalam acara webinar kali ini akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang sangat baik. Jazakumullah khairan katsira. Mungkin cukup itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan acara yang kedua, dilanjutkan sambutan yang kedua, yakni sambutan dari DPL kelompok 36 KKN MIDR ke-12 kepada Ibu Lilif Mu'alifatul MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Belum ada suaranya Mbak Lilif. Mohon maaf. Mungkin Bu Lilif ada kendala sinyal. Mungkin acara selanjutnya kita lanjut dulu ke sambutan yang ketiga, yakni dari Bapak Muhammad Rizky Hamami, MSI, selaku Kepala Pusat PPM LP2M Unwali Songo Semarang. Kepada Bapak Muhammad Rizky Hamami, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Yang saya hormati DPL, dosen pembimbing lapangan, kelompok 36, Bu Lilif Filasofa. Yang saya hormati narasumber Gus Lutfi Rahman MA MSI Al-Hafid. Yang saya hormati koordinator kelompok 36 Mas Muhammad Hilmi Aulia dan segenap peserta KKN kelompok 36 serta para peserta webinar pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah kita semuanya bisa bersama-sama mengikuti webinar tentang metode Wali Songo menghadapi budaya lokal dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Atas nama pribadi dan atas nama lembaga ikut mengapresiasi kegiatan webinar yang sangat luar biasa ini tentang pemahaman bagaimana kita menjadi generasi penerus Wali Songo yang memahami bagaimana kita hari ini yang hidup di era digital, era modern, era kemajuan dan serba enak ini bisa meninjau kembali bagaimana dulu para Wali Songo yang namanya juga kita gunakan sebagai nama kampus kita di dalam mendakwahkan agama Islam. Tentu Islam yang dipahami oleh Wali Songo adalah Islam yang bisa dapat dijadikan sebuah treatment tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam menjadi agama, tapi agama yang tidak kaku. Islam menjadi agama yang mampu menyatukan tentang
Tuhan dan manusia. Karena Tuhan lakukan oleh agama dengan manusia, maka disitulah lahir budaya lokal yang orang Islam selalu menggunakan bahasa Arab misalnya, tetapi Wali Songo mampu menghadirkan dengan ragam keislaman yang memberikan sebuah substansi pemahaman masyarakat, pemahaman budaya, pemahaman ekonomi, termasuk pemahaman strategi dakwah yang bisa menjadikan masyarakat semakin baik. Yang kedua, seluruh peserta dan para mahasiswa KKN yang saya hormati, ini adalah jalan kita untuk bisa betul-betul melihat secara utuh bagaimana kita menjadi Islam yang betul-betul tidak hanya menjadikan Islam sebagai agama saja, tetapi Islam menjadi bagian dari tata kehidupan yang ada di muka bumi ini. Sehingga cara itu yang bisa dipakai oleh kita semuanya tentu menganut model dakwah dan strategi Wali Songo meyakinkan masyarakat. Tembang lir-ilir misalnya adalah bagian dari cara Wali Songo untuk memaknai ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Kemudian jadilah itu lir-ilir. Kalimat syahadat yang dalam bahasa Arab namanya syahadatain oleh Wali Songo dirubah menjadi sekaten. Dan orang bisa paham tentang itu. Dan yang ketiga, tentunya kampus Anda semuanya yang kuliah di Wali Songo adalah bernama Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kalau kita belajar Alfiyah Ibnu Malik, ketika kita belajar tentang isim itu dijelaskan ismun yu'ai inul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wahirniko. Kalau nama kita adalah Wali Songo, maka seluruh komponen baik dari dosen, mahasiswa, orang tua kita dan seluruh masyarakat sekeliling kita harus bisa mengikuti Wali Songo. Apa yang harus diikuti? Adalah kebaikan, strategi dakwahnya, termasuk cara untuk menyatukan umat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat berdiskusi, selamat mencari ilmu dari Gus Lutfi Rahman Al-Hafid yang bisa memberikan pemahaman bagaimana beliau dulu kuliah di Wali Songo, kemudian ke Amerika, ke luar negeri, dan alhamdulillah sekarang bisa menjadi bagian dari Sivitas Akademika di UIN Semarang. Terima kasih, selamat berseminar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dilanjutkan sambutan ketiga, yakni sambutan dari DPL kelompok 36 KKN Militer UIN Wali Songo kepada Ibu Lilis PDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Riza Hamami MSI selaku Kapus PPM LP2M UIN Wali Songo Semarang. Mohon maaf Bapak, tadi ada terkendala sinyal jadi tidak bisa mengawali nggih. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Lutfi Rahman MSI MA selaku narasumber pada webinar sore hari ini. Beliau merupakan Sekretaris Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo Semarang. Yang kami hormati pula dan kami banggakan Ketua Kelompok 36 KKN MIT ke-12 Mas Hilmi Aulia beserta tim, serta Ketua Pelaksana Mas Ainun Najib. Dan tak lupa ketinggalan pula para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada sore hari ini kita berkesempatan belajar bersama menyelenggarakan webinar pada sore hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan, saya di sini sebagai DPL KKN
kelompok 36. Kegiatan webinar pada sore hari ini merupakan kegiatan perdana dari kelompok 36 atau kegiatan kemasyarakatan tentang pendidikan serta dakwah keagamaan berbasis Wali Songo. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rizza, peran pentingnya terkait dengan Wali Songo. Kemudian apresiasi yang sangat tinggi, setinggi-tingginya kepada kelompok 36 yang telah menyelenggarakan dan mensukseskan acara kegiatan webinar pada sore hari ini dengan jumlah peserta yang tadi saya awal tanya itu sudah ada 114. Mungkin ini nanti baru bergabung ya, sambil bergabung mungkin baru sholat dulu dan lain sebagainya. Kemudian semoga dengan kegiatan webinar ini dengan tema metode Wali Songo menghadapi budaya lokal dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara akan menjadi pembelajaran baru terhadap kita bagaimana sih sebenarnya cara Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam khususnya di Nusantara. Kemudian mengawali webinar yang sore hari ini untuk kelompok 36, saya harapkan semoga di webinar-webinar selanjutnya kelompok 36 mendapatkan kesuksesan seperti pada webinar sore hari ini. Jadi kami tunggu kreativitas dan webinar-webinar selanjutnya. Kemudian tadi nanti saya minta Pak Rizza untuk membuka acara webinar pada sore hari ini karena tadi belum dibuka. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rizza yang telah meluangkan waktu dan berkenan mendampingi kami, anak-anak di KKN kelompok 36 dalam menyelenggarakan webinar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Pak Lutfi Rahman MSI MA yang telah meluangkan waktu berkenan menghadiri acara kegiatan webinar pada sore hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Dilanjutkan acara yang keempat, yakni penyampaian materi webinar pada sore hari ini dengan tema Metode Wali Songo menghadapi budaya lokal dalam menyebarkan agama Islam. Baik, sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan CV dari moderator terlebih dahulu. Nama Muhammad Hilmi Aulia, tempat tanggal lahir Tuban 16 Desember 1999, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat KTP Desa Margomulyo, RT 5, RW 3, Tuban. Alamat sekarang di Perum Covery, Megaraya 5, nomor 321, RT 5, RW 7, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Nomor HP mungkin bisa dicatat 081 215 882 108. Email hilmiboy28@gmail.com. Kode pos 62356. Baik, untuk acara webinar pada sore hari ini saya serahkan kepada moderator, kepada saudara Hilmi Aulia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk meneruskan serangkaian acara webinar Wali Songoan dengan tema Metode Wali Songo menghadapi budaya lokal dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa tamu undangan. Yang saya hormati Bapak Rizza kami MSI selaku Kepala Pusat LP2M Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Bapak Lutfi Rahman MSI MA selaku Sekretaris Rumah Moderasi Agama Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dan selaku narasumber kita pada sore hari ini.
Yang saya hormati Ibu Lilif Mu'alifatul MPDI selaku dosen pembimbing lapangan KKN MIDR ke-12 kelompok 36. Dan tak lupa kepada seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Berbicara terkait model strategi Wali Songo dalam mengislamisasi tanah Jawa yang mana pada saat itu tengah berkembang pesatnya di kalangan masyarakat terkait kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, pada kesempatan kali ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Lutfi Rahman, tempat tanggal lahir Kudus 25 September 1987, kebangsaan Indonesia, alamat Bukit Beringin Timur 6E nomor 239, Gondorio Ngalian Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk kontak person atau nomor HP-nya bisa dicatat 087 749 169 212. Pendidikan dari beliau MTS NU TBS Kudus tahun 1999 sampai 2002, dilanjut MA NU TBS Kudus tahun 2002 sampai 2005, dilanjut Sarjana S1 Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin IAIN Wali Songo Semarang, gelar STHI tahun 2005 sampai 2010, dilanjut S2 Etika Islam dan Tasawuf IAIN Wali Songo Semarang, gelar MSI tahun 2010 sampai 2012, dilanjut S2 lagi Kajian Islam dan Hubungan Muslim Kristen, Harvard Seminari, gelar MA tahun 2013 sampai 2015. Pengalaman organisasi dari beliau, PCI NU Amerika Utara Kanada tahun 2013 sampai 2016, anggota Lakpesdam NU Jawa Tengah Divisi Kerjasama dan Luar Negeri tahun 2018 sampai 2023, Wakil Katib Suriah Majelis Wakil Cabang NU Ngalian Semarang tahun 2017 sampai 2022, Dewan Pembina Ikatan Santri Abiturien Madrasah NU TBS Cabang Semarang tahun 2016 sampai sekarang. Sekretaris Rumah Moderasi Beragama UIN Wali Songo Semarang 2020 sampai sekarang. Dewan Pembina PMI Rayon Usuluddin UIN Wali Songo tahun 2016 sampai sekarang. Anggota Asosiasi Studi Agama Indonesia 2019 sampai sekarang. Profesi dari beliau, dosen di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang, pengajar di Ma'had Darul Falah Songo Ngalian Semarang, pengajar di Ma'had Ulil Albab Lil Banin Ngalian Semarang, Dewan Redaksi Jurnal Theosofia Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Selanjutnya Dewan Redaksi Jurnal Teologia Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Selanjutnya Dewan Editor Bahasa Jurnal Analisa Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Semarang. Sangat banyak sekali kalau saya baca itu gimana Pak? Nah, nggih saya nggih, enggak usah dibaca semua nggih. Ini Pak, ini kalau dibaca semua bakal lama sekali Pak. Nggih. Baik, pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Sebelumnya, sebelum Bapak memaparkan materinya, izinkan saya untuk mengingatkan terkait waktu penyampaian materi 20 menit dan dilanjutkan sesi tanya jawab 30 menit, Pak. Seperti itu. Dan untuk himbauan untuk para peserta, untuk jangan mengaktifkan mikrofon ketika materi sedang disampaikan. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Lutfi Rahman untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Monggo. Nuhun Gus, rawuh Gus. Nggih. Dipun Pak Yai Riksa. Saya monggo lanjut. Alhamdulillah nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kapus Pengabdian Masyarakat, Bapak Yai Reza Hamami, sekaligus senior saya. Yang saya hormati juga dan teman seangkatan dosen saya, Bu Lilif. Kita sama-sama diangkat dosen itu tahun 2016, Bu Lilif. Jadi DPL-nya teman-teman KKN ini rekan saya sendiri. Jadi biasanya memang saya tanya dulu DPL-nya sinten nggih. Ternyata Bu Lilif ya. Jadi lebih karena kenal nggih. Oke, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya kita bisa bersilaturahim secara virtual untuk sama-sama ngaji terkait dengan tema mengenai saya ambil tema ini ya, tema besarnya yang kalian sudah tulis di Tor ya, metode Wali Songo untuk menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Nah, tapi saya ambil bagian dari tema besar tersebut ini karena terkait dengan tema dari rumah moderasi. Sebelumnya saya sudah konsultasi, jadi begitu ada undangan dari teman-teman KKN itu saya konsultasikan dengan Pak Ketua Rumah Moderasi, ya, sinten yang bisa ngisi ini, ya, mungkin bisa Pak Misbah, Bu Wiwi, ya kan, Bu Elina dan sebagainya. Jadi yang ini saya diminta oleh Pak Ketua untuk langsung yang ngisi saya. Teman-teman dari kelompok 26 ya, KKN MIT DR ke-12. Baik, sebelum mengantarkan ke respon akomodatifnya, saya kira teman-teman perlu tahu ya, semua terkait dengan diskursus atau kajian yang 2-3 tahunan belakangan ini sedang viral ya, yang merupakan bagian dari kampanye Kementerian Agama bagaimana kita berislam secara moderat ya, bagaimana kita menjalankan keberislaman kita secara moderat. Namun moderat itu apa? Ya perlu kalian ketahui terlebih dahulu ya. Moderasi itu artinya bersikap untuk tetap berada di tengah di antara dua pendulum ekstrim ya, kanan dan kiri. Ya, kanan dan kiri. Nah, kata sikap ini itu mencakup 3 hal ya, mencakup 3 hal. 3 hal itu yakni yang pertama adalah rasa, kemudian fikir dan juga laku. Ya, ingat-ingat ya, rasa, fikir dan laku. Jadi 3 hal ini itu nanti hubungannya dengan Anda itu moderat dalam rasa atau tidak. Perasaan Anda. Ya, ketika ada orang sedang tertimpa bencana, apakah Anda acuh, meskipun orang itu adalah non-muslim, ya, meskipun orang itu non-muslim. Kemudian pikiran, ya pikiran. Ketika ada momentum Natal, ketika ada hari-hari besar agama, apakah itu lantas terbersit dalam pikiran kalian? Oh, ini orang kafir, ya, buat apa saya ikut-ikut, ya kan? Ya, kemudian mereka pantas masuk neraka atau surga. Nah, itu pikiran-pikiran yang terkait dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah laku. Laku itu nanti hubungannya dengan ketika kalian langsung berhadapan dengan situasi atau orangnya. Nah, itu tercermin dalam laku Anda. Ya, jadi ini tadi saya katakan bahwa 3 hal bersikap ini menyangkut 3 hal tadi. Rasa, ya, kemudian pikir dan juga laku. Nah, perlu kalian ketahui orang yang terjebak dalam ekstrim kanan maupun kiri, ya, salah satunya bisa tergambar dari beberapa hal ini. Yang pertama, orang cenderung ekstrim dalam beragama, ekstrim kanan maksud saya. Ya, jadi yang ini adalah ekstrim kanan, kemudian yang satunya adalah ekstrim kiri. Orang yang ekstrim kanan pertama adalah orang yang cenderung overdosis dalam beragama. Overdosis itu gimana, Pak? Ya ibarat orang minum obat, ya itu kalau sudah overdosis ya mabuk, ya. Boleh jadi malah tambah sakit atau mungkin malah sampai dalam kategori bisa meninggal. Nah ini berbahaya.
Nanti ada gambarannya. Kemudian orang yang cenderung ekstrim kanan itu adalah seneng ngafirke marang liyane kafiri dewi gak digatake. Saya menggunakan istilah salah satu dari syairan yang diatribusikan ke syairannya Gus Dur, padahal tidak. Padahal tidak. Ini dikarang oleh salah satu kiai yang ada di Jawa Timur, tapi kemudian sangat viral ketika Gus Dur turut melakukannya. Nah, ini ya Rasulullah salamun alaik. Nah, ini terus kan ada ininya ya, seneng ngafirke marang liyane kafiri dhewe gak digateke. Orang yang cenderung ekstrem kanan itu suka mengkafirkan orang. Ya, dia lupa bahwa dalam dirinya itu terdapat banyak kecacatan, banyak kekeliruan, banyak kehilafan yang dia tidak perhatikan. Nah, ini juga berlaku kepada kita semua. Okay. Jadi jangan pernah merasa bahwa orang lain itu selalu salah, yang berbeda dengan kita itu selalu salah, ya kita selalu benar. Nah, lalu mengantarkan pada yang ketiga ini, orang yang cenderung ekstrem kanan itu adalah orang yang biasanya dia terjebak dengan perilaku merampas hak prerogatifnya Gusti Allah. Ya. Gimana Pak gambarannya? Ya, ini saya ambil dari kisah Israiliyat. Cerita mengenai dua sahabat di zaman Nabi Musa. Ya, jadi teman-teman yang mungkin ada dari kalian dari jurusan tafsir hadis atau mungkin IAT ya. Kisah Israiliyat ini adalah kisah-kisah tafsir yang ada dalam penafsiran Al-Quran yang merupakan kisah dari zaman Bani Israel ya, ketika zamannya Nabiullah Musa. Ya. Cerita dua orang sahabat ini, yang pertama adalah seorang kakak, yang satu seorang adik. Ya, seorang kakak ini adalah yang ahli ibadah, yang adiknya itu adalah ahli maksiat, ya, ahli maksiat, tidak suka ibadah lah, ya mungkin saya tidak mengatakan ahli maksiat, tapi tidak suka ibadah dan malas-malasan beribadah. Seringkali si kakak ini mengingatkan si adik, ya untuk beribadah seperti dirinya, ya meniru bagaimana baiknya sungguh-sungguh dalam beribadah. Lalu pada satu waktu si kakak ini merasa pada titik jenuh dan sebel, ya sebel, sehingga rasa sebelnya ini memunculkan perasaan dia untuk mengatakan sumpah serapah. Sumpah serapahnya dari si kakak itu begini, bilangnya, Wallahi la yudkhilakal jannah wa la yaghfirakallah. Demi Allah, Gusti Allah tidak akan pernah mengampunimu dan tidak akan pernah memasukkanmu ke surga. Apa kira-kira yang keliru dari sumpah serapah ini? Yang keliru dan jelas fatal itu adalah seakan-akan dia menjadi Gusti Allah. Ya. Seakan-akan dia merampas haknya Gusti Allah untuk menghukumi seseorang itu kafir atau tidak nantinya. Ya. Seseorang itu pantas masuk neraka atau pantas masuk surga. Nah ini juga perlu kita pahami bersama sebagai seorang beragama. Nah itu tadi adalah beberapa gambaran dari orang yang terkena penyakit ekstrim kanan. Nah sekarang kita ke ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu adalah orang yang cenderung tercerabut dan menjadi abai terhadap ajaran agama. Yang kedua, hanya mementingkan aspek esoteris agama, aspek spiritual agamanya. Dan kemudian dia sama sekali acuh terhadap aspek eksoterisnya. Jadi hal-hal yang sifatnya adalah ritual ibadah, dia abaikan. Saya kasih contoh misalnya. Ada orang yang merasa ngajinya sudah tingkat tinggi. Kemudian bagi dia bahwa menyatakan bahwa saya itu nggak perlu sholat. Saya itu kan sudah banyak berdoa. Ya, misalnya saya berdoa saja misalnya kepada Gusti Allah. Itu saya sudah cukup. Dengan berdoa kepada Allah itu sudah cukup. Jadi nggak perlu sholat. Ya, terus ketika ditanya, loh kenapa kok gitu? Ya, karena as-sholatu bimakna ad-du'a. Ya, sholat itu maknanya kan berdoa. Jadi saya nggak perlu jungkir walik sholat. Cukup dengan berdoa, menengadahkan tangan kepada Gusti Allah, ya itu sudah cukup bagi saya. Nah, ini adalah bentuk dari orang yang
terhinggapi penyakit ini. Ini satu contoh ya, satu contoh. Contoh lain misalnya, dulu ketika saya semester 4, semester 5, tahun 2006-2007, ketika masih jadi mahasiswa S1, itu ada salah satu kampus yang cukup viral pada waktu itu. Ya, salah satu universitas, belum universitas ya, masih IAIN waktu itu. IAIN salah satu di Indonesia, tidak perlu saya sebutkan. Ya, itu pas waktu ospek ada salah satu senior yang bilang begini kepada para juniornya, kalian berada di area bebas Tuhan. Ya, mari kita ucapkan anjing hu akbar daripada Allahu akbar. Ini ngeri sekali. Ya. Dulu belum ada kata viral. Ya. Dulu belum ada kata viral. Viral kan baru-baru sekarang ini istilah viral. Tapi dulu itu sudah sangat ramai dan cukup geger waktu itu. Menyatakan bahwa kampus ini adalah area bebas Tuhan. Ya. Mari kita ucapkan anjing hu akbar daripada Allahu akbar. Ini lantas maksudnya apa? Ya. Mahasiswa Muslim di salah satu IAIN yang ada di Indonesia bilang demikian kepada adik-adik junior yang baru masuk. Ini kan sangat ironis, ya, tidak mencerminkan dia seorang orang yang beragama, apalagi dia seorang Muslim. Nah, ini adalah salah satu di antara contoh ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Ya. Kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang moderat, tidak berada di ekstrim kanan maupun kiri. Yang perlu teman-teman ketahui bersama bahwa ya konsep ekstrim kanan maupun kiri ini berbeda dengan konsep halal haram. Ya, saya perlu sampaikan ini karena beberapa kali teman-teman mahasiswa bertanya, "Loh Pak, berada di tengah-tengah itu berarti kan nggak jelas Pak." Ya. Kalau analoginya adalah halal sama haram, ya, di tengah-tengah itu adalah syubhat. Paham ya? Jadi yang di tengah-tengah itu syubhat. Syubhat itu adalah nggak jelas kan? Nggak jelas juntrungnya. Ya, tapi kalau ini tidak, kanan sama kiri ini sama-sama buruk. Yang baik itu di tengah. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami bersama. Nah, sekarang urgensinya apa? Kita beragama di tengah-tengah. Ya. Kita mengakui dan menghargai segala bentuk perbedaan yang ada. Ya. Tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dari ajaran tiap kepercayaan. Ya. Saya pernah belajar agamanya orang Kristen, tidak malah justru membuat saya turut menjadi Kristen, tidak, tapi justru malah memantapkan keimanan saya sebagai seorang Muslim. Oh, ternyata apa yang saya imani selama ini ya itu cenderung bagi keimanan saya ya itu adalah yang paling benar. Yang paling benar. Ya, tapi ucapan yang paling benar ini tidak untuk dikatakan kepada lawan bicara kita yang non Muslim, tidak. Tapi kita cukup mengimaninya sebagai bagian yang perlu kita kita jaga. Nah, ini. Kemudian urgensi moderasi beragama lagi harmoni di antara kelompok-kelompok masyarakat beragama di negara kita Indonesia. Dan juga tentunya yang ketiga, pencegahan terhadap berbagai sikap dan praktek dari paham keagamaan yang ekstrem radikal, ya, baik yang kanan maupun yang kiri, yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama. Teman-teman harus pahami, ya, kita tidak dalam rangka untuk menghakimi yang kanan saja, ya, tapi yang kiri juga. Ya, yang kiri itu tadi yang liberal, bahkan mungkin sampai komunis, ya kan? Yang kanan tadi radikal, ya, kemudian fundamentalis dan sebagainya itu. Nah, ini dasarnya ini. Ya. Ini hanya sebagai pengantar saja, ya. Jadi yang perlu kalian ketahui, ya, untuk mengantarkan pada diskusi Wali Songo, apa Pak? Nah, ini. Orang yang dikatakan moderat dalam beragama itu adalah memiliki komitmen kebangsaan, ya, jiwa nasionalismenya kuat, dia anti kekerasan, ya, kemudian akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan dia juga toleran terhadap yang lain. Nah, akomodatif terhadap kebudayaan lokal inilah yang menjadi pintu masuk saya untuk membahas tema kali ini. Nah, tadi judul saya adalah moderasi beragama ala Wali Songo, respon akomodatif Sunan Kudus terhadap budaya lokal. Ya.
terhadap local wisdom yang ada. Teman-teman kalau mau pengen gambaran yang lebih jelas terkait dengan semangat moderasi beragama, itu ada bukunya yang baru di launching dari LP2M kemarin ya, menumbuhkan spirit moderasi beragama Wali Songo. Nah, itu yang saya ambil, saya fokuskan di Sunan Kudus saja. Apa yang saya presentasikan ini merupakan bagian dari apa yang sudah dipresentasikan oleh sarjanawan Barat. Maka saya katakan di sini what scholar says, ya, apa yang sarjanawan katakan. Ya, ini dari Mark Woodward. Ya, Mark Woodward ini dosen di Arizona State University ya, di Amerika. Ya. Pernah ngisi di gedung YM3SK pada tahun 2011. Ya. Mark Woodward itu mengatakan ini, Sunan Kudus mampu memberi teladan dan menumbuhkan toleransi beragama dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Ya, tentunya ini berdasarkan dari penelusurannya Mark Woodward. Ya. Sunan Kudus tidak pernah menutup Kudus bagi orang beragama lain. Dia ingin setiap pemeluk agama bergandengan tangan, membangun kesucian dengan keyakinan dan cara masing-masing. Nah ini tadi lagi-lagi ketika ada tulisan demikian ya terkait dengan kesejarahan ya, yang saya ingin teman-teman perhatikan adalah kembali ke indikator ini tadi ya. Orang dikatakan moderat dalam beragama ya, itu dia toleran, akomodatif terhadap kebudayaan lokal di antaranya. Kemudian nah ini lagi Sunan Kudus itu justru tidak menyembelih sapi untuk menghormati masyarakat Kudus yang saat itu memeluk agama Hindu. Sapi adalah hewan yang disucikan oleh umat Hindu. Dan yang penelusuran saya juga, itu Sunan Kudus malah bilang begini kepada masyarakat pada waktu itu. Kalian tahu kan Al-Baqarah itu artinya apa? Ya, Al-Baqarah itu adalah artinya sapi. Sapi itu berarti kalau ada di Quran berarti dihormati dalam Al-Quran. Makanya kalian jangan nyembelih. Nah, ini bagian dari siasatnya Sunan Kudus. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa Sunan Kudus tidak dalam rangka mengharamkan yang sudah halal. Ya, dalam konsep Islam kita kan sapi kan halal, ya. Sapi kan halal dimakan. Ya. Jadi tidak diperkenankan untuk menyembelih, bukan untuk makan loh ya. Nah, ini kalian harus pahami, ini bagian dari politik. Menyembelihnya itu tidak boleh di Kudus. Nah, kalau menyembelih di tempat lain ya monggo. Ya, misalnya sapi disembelih di Jepara, kemudian kirim ke saya makan. Nah, itu. Nah, ini bagian dari politik beliau untuk menghormati masyarakat Kudus yang masih mayoritas beragama Hindu pada waktu itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, saya skip saja. Nah ini ada cerita lagi terkait dengan kenapa Sunan Kudus itu tidak menyembelih sapi. Pada waktu itu Sunan Kudus pernah ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. Ya, maka sebagai rasa terima kasih Sunan Kudus, masyarakat di Kudus dilarang menyembelih binatang sapi. Oke. Nah, saya katakan di sini Sunan Kudus itu merupakan pencipta narasi sejarah moderasi beragama. Ya, dalam konteks Jawa Tengah, ya. Orang Jawa Tengah sangat memahami bagaimana beliau menguatkan narasi atau menciptakan narasi bahwa sapi adalah hewan yang dihormati, sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat Hindu. Ya, jadi nanti ada komentar dari Mbak Yeni Wahid yang saya kutip itu. Cara dakwahnya Wali Songo secara garis besar itu adalah mereka mampu mencuri hati masyarakat setempat, sehingga ketika mereka berdakwah itu memberikan rasa simpati tersendiri dari diri mereka. Ya, makanya istilahnya adalah dakwah itu seyogyanya adalah memberikan pencerahan, bukan berisi dengan makian atau hardikan dan sebagainya. Itu dakwah itu mengayomi, ya, bukan memerangi. Nah, lalu apalagi akulturasi budaya agama.
arsitektur Masjid Menara Kudus yang dibangun pada 1459 oleh Sunan Kudus juga mengadopsi gaya Hindu di sebagian bangunannya. Nah, Sunan Kudus dan kiprah Wali Songo. Nah, ini cenderung ke arah tema besar yang diminta oleh teman-teman KKN. Okay. Wali Songo mengandalkan kebudayaan dalam kiprahnya. Ya, Sunan Kudus adalah bagian dari narasi kecil dari sekian narasi-narasi yang lain yang dicipta oleh Wali Songo. Misalnya kalian tahu Sunan Kalijogo, Jimat Kalimosodo itu dari kata syahadat, ya kan? Ya, Kalimosodo, kalimat syahadat. Nah, istilah-istilah demikian itu bagian dari cara mereka mengakulturasi budaya yang ada, kemudian diserap, ya. Bagaimana secara kreatif Wali Songo itu bisa mendakwahkan dengan tanpa menyakiti orang pada waktu itu, orang yang berbeda agama pada waktu itu. Penggunaan kebudayaan tidak bermasalah karena tidak ada dikotomi antara budaya dengan agama. Yang perlu kalian pahami bersama bahwa ketika ada kata-kata marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa melalui ulama, ya, ini harus kalian kritisi. Gimana Pak? Ya, kalian tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam konteks budaya tertentu. Ya, Nabi dalam hal ini itu merupakan ulamanya pada waktu itu yang mengantarkan Al-Quran bisa dipahami oleh para sahabat. Ya, jadi ketika ada kata-kata mari kita kembali kepada Quran dan hadis tanpa ada ulama, ini sama sekali bohong besar. Ya, jadi kalian perlu mengkritik ketika ada kata-kata semacam itu. Ya, kalian harus mempertanyakan apa bisa kita memahami Al-Quran dengan dan hadis tanpa melalui para ulama kita, ya, yang paham dengan budaya setempat, yang paham dengan lokalitas atau konteks tertentu, yang melalui beliau-beliau ini kita bisa menyerap ajaran yang baik. Ya. Dalam Islam ada pemahaman bersama bahwa ada di tengah masyarakat bisa menjadi salah satu sumber positif. Teman-teman tahu konsep uruf, ya. Konsep uruf dalam konsep Islam kita, ya, di mana budaya lokal menjadi pertimbangan. Ya, misalnya ada yang namanya mahar mithil, ya, mahar yang disesuaikan dengan konteks, ya, harga di lokalnya setempat. Nah, itu adalah bukti bahwa salah satu sumber positif itu adalah uruf, ya, budaya lokal setempat. Apa yang diajarkan Wali Songo berdampak sampai saat ini karena di Indonesia tidak ada luka warisan antar generasi sebagai dampak dari penyebaran agama. Coba kalian pernah mendengar apakah ada suara yang mengatakan bahwa Wali Songo itu mengajarkan keburukan, Wali Songo itu mengajarkan radikalisme? Nggak pernah terdengar, ya kan? Ya, alih-alih seperti itu, yang ada adalah Wali Songo itu adalah simbol bagi dakwah yang santun, simbol bagi dakwah yang moderat. Nah, itu yang kita dengarkan. Nah, dan kalian harus pahami dalam konteks dalam konteks hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu sudah banyak yang mendengar dan banyak yang menyampaikan demikian. Ya, itu namanya mutawatir. Ya, itu berarti bisa dianggap bahwa itu adalah sahih. Ya, artinya bahwa Wali Songo tidak ada yang memang menyebarkan dengan cara kekerasan, ya kan, dengan cara-cara yang tidak santun, tidak ada. Nah, itu. Oke. Ajakan yang bijak menarik hati orang yang sebelumnya menganut paham di luar Islam seperti animisme dan sebagainya, ditarik hatinya, direbut pikirannya dengan cara tanpa mengeksklusi, mengeluarkan ekspresi-ekspresi kebudayaan yang sebelumnya ada. Ini tadi yang saya katakan, ini dari Mbak Yeni Wahid ketika menyampaikan webinar moderasi beragama 1 tahun silam, ya. Saya masih ingat ini acara pertama Rumah Moderasi, ya, ketika kita launching RMB, ya, Mbak Yeni Wahid yang mengisi acara kita ini. Ya, saya kira itu, ya. Semoga saya tidak terlalu berlebihan dalam menyampaikan presentasi ini dalam waktunya. Ya. Saya kembalikan kepada moderator, ya. Kita insya Allah bisa lanjutkan untuk sesi diskusi. Monggo Mas moderator, Mas Hilmi, monggo. Baik Pak, terima kasih atas paparan materinya, sangat luar biasa sekali.
Secara ringkas saya tarik kesimpulan tentang apa yang disampaikan di Pak Lutfi terkait Bapak tadi menekankan kita harus mengetahui bagaimana kita beragama Islam secara moderat, yaitu bersikap tengah, tidak condong ke kiri atau ke kanan. Nah, dan Pak Lutfi tadi sudah menyebutkan ciri-ciri orang yang condong ke kanan dan condong ke kiri. Yang ke kanan yaitu suka mengkafirkan orang, merampas hak prerogatif Allah. Dan yang condong ke kiri, Bapak tadi menyontohkan cenderung tercarut dan terhadap ajaran agama. Sangat luar biasa sekali pemaparan dari beliau. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Dan untuk para peserta webinar Wali Songoan bisa bertanya melalui via chat atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan. Bapak mohon izin sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, saya ingin bertanya sedikit, tapi agak melenceng dengan Pak. Oke, monggo ya. Bagaimana pandangan Bapak terkait golongan yang kontra dengan Islam Nusantara, Pak? Bagaimana, Pak? Silahkan, Pak. Oke, baik ya, saya respon dulu. Oke. Masalah pro dan kontra terkait satu konsep keislaman yang ada di Indonesia ini sudah biasa, ya, sudah biasa. Kok tentang Islam Nusantara, ya, misalnya ada yang tidak sependapat dengan cara Gus Bahak menjelaskan, ya. Saya ini kan saya ini sedang meneliti ini, ya, sedang meneliti Gus Bahak, ya. Jadi ada yang tidak suka dengan cara Gus Bahak ketika menyampaikan itu ada terselip ada keakuan beliau. Saya ini kiai, ya kan, saya ini dan itu, biasanya kan kayak gitu kan. Hal-hal semacam itu tuh biasa, Mas. Ya, demikian juga terkait dengan kita tidak setuju dengan salah satu pendapat ulama, ya, karena kita sudah mengikuti ulama tertentu, ya, dan ada dasarnya, okay? Ada dasarnya kenapa saya tidak setuju dengan ulama A, tapi saya mengikuti ulama B, ya, karena bagi saya pandangan ulama B ini lebih baik menurut saya dan lebih lebih valid dan runtut bagi saya, misalnya demikian, ya, itu sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Ya, apabila orang tidak menyetujui konsep Islam Nusantara, tidak masalah. Yang penting dari ajaran moderasi beragama ini adalah ketika kalian berbeda, ya, tidak lantas menjadikan kalian merasa bahwa diri kalian punya ruang untuk menjelek-jelekkan, memaki-maki, ya, mengolok-olok. Ini yang tidak diperbolehkan, ya. Nah, ini satu hal, ya, ini untuk mengantarkan jawaban saya ke Mas Hilmi, ya. Satu lagi misalnya, kita sering kan mendengar yang namanya ada orang-orang yang misalnya memakai celana cingkrang, ya, misalnya. Kemudian ada yang dengan madhab jenggot aksesoris, ya. Ada yang jenggot teologis. Jenggot aksesoris itu berarti jenggotnya hanya jenggot, ya, buat macam-macam. Oh, saya biar good looking pakai jenggot. Itu jenggot aksesoris. Tapi bagi yang jenggot teologis ini sampai pada taraf bahwa saya mengikuti Rasulullah dan ini bagian dari cara Rasulullah sebagai utusan Allah, ya, berpenampilan itu memelihara jenggot. Ya, misalnya sampai kayak gitu, ya kan. Nah, kita sebenarnya tidak ada masalah dengan aliran Kathok Jengklang, ya, atau disingkat Al-Kacong. Kita juga tidak pernah ada masalah dengan mereka yang berjenggot.
kita juga tidak pernah punya masalah kepada mereka yang, mohon maaf nih, yang jidatnya itu hitam-hitam di sini, tidak ada masalah. Yang kita permasalahkan adalah cara mereka dalam beragama. Misalnya ada orang yang kita lihat bercelana cingkrang, kemudian sukanya ngafir-ngafir ke orang lain, menganggap bahwa lo kak punyamu ya, baju kamu itu enggak cingkrang, ini enggak cara Rasul ini. Nah, kalau sudah hal-hal kayak gitu, ini udah yang tidak bagian dari ajaran moderasi, ya kan? Kamu tidak berjenggot, kamu tidak mengikuti sunnah Rasul. Emangnya sunnah Rasul itu hanya berjenggot, ya kan? Kemudian kamu jidatnya enggak hitam, ya, berarti kamu tidak biasa sholat malam, ya kan? Kamu biasanya sholat siang, sholat sore, ya. Dan artinya bahwa dengan demikian dia menjadi bagian dari orang yang suka mengolok-olok karena dia merasa bahwa dia memiliki segudang prestasi dalam dirinya. Ya. Tadi kayaknya saya belum sampai rampung ya menjelaskan dua kisah tadi mengenai dua sahabat di zamannya Nabiullah Musa itu. Saya belum rampung tadi, saya kejeda. Singkat cerita, dua orang tadi itu begini, Mas. Ketika dihadapkan kepada Gusti Allah di akhirat, orang yang menyumpah serapai adiknya tadi, kakaknya tadi, itu akhirnya justru malah dimasukkan ke neraka. Yang satu malah dimasukkan ke surga yang malas ibadah tadi. Ya, singkat cerita, kenapa? Bahwa yang ahli ibadah tadi itu memiliki dua penyakit. Penyakit yang pertama yang mengantarkan dia ke neraka itu adalah karena dia punya penyakit ujub dalam diri, penyakit bangga diri dalam diri atas prestasi amal ibadah. Yang kedua, dia punya penyakit merampas hak prerogatifnya Gusti Allah. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Loh Pak, yang ahli maksiat gimana? Ya, kalau mau diteruskan ceritanya, konon yang ahli maksiat ini justru malah masuk ke surga. Ya. Pesan saya bukan dalam rangka, ayo kita maksiat terus nanti kita tobat, tidak. Ya. Saya mengatakan cerita ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kembali mengingatkan diri kita bahwa hidayahnya Gusti Allah itu bisa dimiliki oleh siapa saja, makanya tidak ada ruang bagi kita untuk mengkafir sesatkan orang lain, membid'ah sesatkan orang lain, sebagaimana itu juga tidak dilakukan oleh Wali Songo. Wali Songo tidak pernah yang namanya orang yang mengerjakan animisme, dinamisme, oh kamu sesat, kamu masuk neraka. Saya yakin tidak demikian Wali Songo juga. Ya. Orang niatnya juga berdakwah kan, ya, berdakwah. Nah, kembali lagi ke yang ditanyakan Mas Hilmi, bagaimana Pak terkait dengan Islam Nusantara apabila kita tidak menyetujuinya? Silahkan. Ya. Hal-hal demikian itu tidak menjadi masalah kalau kita sudah punya argumen yang kuat, ya. Anda punya dalil yang misalnya argumentatif untuk menjawab bahwa oh bagi saya Islam Nusantara itu tidak ini Pak, tidak tepat. Silakan. Ya. Bagi saya Islam berkemajuan lebih baik misalnya, ya silakan. Ya, konsepnya dari teman-teman Muhammadiyah. Nah, tapi yang jelas adalah bahwa selagi itu adalah dalam tataran konsep, pro kontra itu adalah biasa. Ya. Kalau kalian pengen dalam ranah diskursus kajian yang sifatnya adalah debat, maka kalian harus memiliki dalil atau argumentasi yang kuat kenapa saya tidak setuju ya untuk disampaikan misalnya, ya kan? Ya, bukannya malah mengolok-olok. Ya. Ini adalah bukan pribadi yang baik. Dia tidak setuju kemudian mengolok-olok, oh apa ini Islam Nusantara, Islam buatan dan sebagainya misalnya, ya kan? Islamnya orang-orang Indonesia itu tidak seperti Islamnya orang Arab. Nah, ini kalau sudah demikian ini yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya sebatas pro dan kontra saja tidak masalah, asal kita punya argumen yang kuat untuk mendasari kita kenapa kita tidak setuju, kenapa kita setuju dan sebagainya. Saya kira itu Mas Hilmi. Itu pandangan kita bermoderat dalam masalah konsep apapun itu. Oke, silakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain silahkan untuk bertanya, bisa lewat via chat dan bisa juga langsung mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan.
Jadi sistem jawabnya seperti ini, Pak. Ketika ada satu peserta menanyakan, Bapak langsung menjawab supaya terarah gitu, Pak. Oke, ya, siap. Silahkan untuk teman-teman. Oke, Mas. Ada di chat box, Mas. Dibaca, Mas, ya. Itu Pak, satu masuk dari Mbak Nihayatun Nuroniyah. Pak, maaf mau tanya. Ada seorang wanita yang bercadar di sebuah daerah, tapi daerah tersebut semua wanita tidak memakai cadar, dan dia dikucilkan karena beda sendiri, dan akhirnya dia melepas cadarnya dan meninggalkan agamanya. Ini gimana Pak menurut Bapak? Seperti itu Pak, silakan dijawab. Oke ya, sebelum saya menjawab langsung, itu ada baiknya saya perlu menyampaikan apa yang hasil ngaji saya dengan Gus Bahak ya, melalui YouTube. Jadi Gus Bahak pernah menyampaikan demikian. Kita itu di Indonesia, konteks keindonesiaan kita itu mempraktekkan yang namanya intiqalul madhab. Ya, apa Pak intiqal madhab? Itu berarti kita biasanya menggunakan madhab Syafi'i, tapi dalam situasi tertentu dan dalam praktek tertentu kita tidak menggunakan cara madhabnya Imam Syafi'i. Ya, nah ini yang perlu teman-teman ketahui. Ya. Jadi misalnya masalah cadar ya, bagi Imam Syafi'i wajahnya perempuan di luar sholat itu adalah aurat. Ya, kalian pahami bersama ya. Jadi pahamnya Imam Syafi'i itu adalah wajah perempuan di luar sholat itu adalah aurat. Artinya ada sebagian dari teman-teman kita yang muslim, baik dari Indonesia maupun luar negeri, itu yang menggunakan madhabnya Imam Syafi'i dengan tetap memakai cadar ya di luar sholat. Artinya kehidupan biasa ini mereka memakai cadar. Nah, kalau kita tidak, kalau kita ya cenderung, kalau kalian lihat ya, garwane para kiai terdahulu itu cuma pakai kerudung yang hanya diselampir kayak gitu itu. Ya. Ini artinya kita tidak, ya, kita madhabnya Imam Syafi'i, ya, tapi dalam praktek kesehariannya kita tidak menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Ya. Dan ini bisa kita lihat dalam keunikannya orang Indonesia. Nah, ini harus teman-teman pahami, gitu. Jadi jangan salah paham nanti bahwa berarti kita tidak sepenuhnya menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Ya, madhab Imam Syafi'i itu kita gunakan dalam hampir berbagai cara kita berfikih. Ya, makanya mayoritas kita itu adalah Syafi'iyah. Ya, dikatakan demikian. Tapi dalam hal memakai jilbab, ya, perempuan-perempuan Muslim Indonesia tidak demikian, ya, lebih fleksibel, Nah, sekarang saya pengen mengantarkan kalian kepada sebuah diskursus mengenai jilbab. Ya, jadi ketika orang memakai jilbab, ya, itu kalau dalam kasus tertentu, misalnya gini, ada orang, kalian kemarin di akhir bulan Maret mendengarkan nggak ada kasus di mana seorang perempuan sendirian kemudian ke Mabes Polri, kemudian menembaki pos polisi yang ada di Mabes Polri. Kalian dengar itu nggak? Ya. Kemudian akhirnya dia ditembak sendiri, ya, dan meninggal. Ya, gara-gara itu ya, dia bagian dari aksi teror. Ya, itu yang ada di Mabes Polri pada bulan Maret kemarin. Kemudian satu hal lagi, hampir bersamaan di bulan Maret itu tadi, ada seorang pasangan muda-mudi di Makassar ke gereja, salah satu gereja katedral di Makassar bersama suaminya, ya, muda-mudi pasangan baru saja nikah itu konon ceritanya.
dan sudah hamil itu si perempuan katanya. Yang siapa ini? Perempuan ini memakai cadar juga. Ya, perempuan memakai cadar. Dan mereka meledakkan diri di depan gereja. Ya. Nah, orang mengucilkan atau tidak, orang berpandangan buruk atau tidak, itu berdasarkan fenomena yang terjadi, ya, dan itu biasanya sering terjadi. Ya, paham ya? Nah, jadi saya pengen mengantarkan kepada kalian bahwa bercadar itu tidak lantas harus disangkut pautkan dengan yang pertama madhab, tidak harus disangkut pautkan melulu dengan sesuatu hal yang itu bagian dari tuntunan Al-Quran. Ya, tidak. Ya. Dan bahkan dalam posisi tertentu, cadar itu dibuat untuk kedok. Ya, ini teman-teman harus ketahui bersama. Ya, ini harus ketahui bersama sebelum saya menjawab ke pertanyaannya Mbak Nihatun Nuroni. Dan kalian ketahui salah satu di etika berbusananya UIN Wali Songo kita, ya, itu ada unsur itu, ya, larangan untuk bercadar. Nah, kalian harus pahami konteks larangan bercadar ini karena apa? Karena kita melihat bahwa orang yang bercadar belakangan ini itu sudah menjadi bagian dari orang-orang yang, ya, mohon maaf, ya, sudah terpapar radikalisme ataupun terorisme. Ya, jadi langkah kita itu adalah langkah antisipatif preventif, mengantisipasi dan juga mencegah supaya tidak keterusan. Tidak keterusan gimana, Pak? Kalau nanti semakin banyak orang bercadar, maka semakin banyak pula orang-orang itu akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Nah, dipahami nggih? Sampai apa ini titik penjelasan saya ini. Jadi tidak lantas kita menyalahkan cadarnya, tidak, ya. Dia bercadar itu sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi gara-gara kondisi sekarang ini, ya, tumbuh suburnya terorisme radikalisme, itu yang menjadikan cadar disalahgunakan. Ya, the veil is being misused. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya, cadar atau jilbab itu sekarang sedang disalahgunakan untuk membajak Islam. Ya, paham ya? Ya, malah yang lucu lagi itu konon katanya di Arab, ya, itu kalau seorang cowok pengen melakukan hal-hal yang hina ini dalam arti saya pengen mengatakan bahwa dia pengen main cewek, ya, itu adalah cara mereka itu dengan menggunakan cadar. Ya, kok bisa gimana? Karena dengan bercadar maka tidak akan kelihatan mana yang cewek mana yang cowok. Akhirnya misalnya ada cowok menggunakan cadar, ya, bersama ceweknya lalu masuk kamar. Itu kan tidak diketahui dan tidak ada orang yang berani menanyakan kamu cewek atau cowok, ya, karena mereka cadaran kayak gitu. Nah, saya menceritakan ini itu kenapa? Karena ini adalah salah satu gambaran bahwa cadar itu sudah disalahgunakan, ya. Nah, cadar itu sudah disalahgunakan dan menjadi bagian dari wacana di mana orang-orang yang melakukan aksi teror itu biasanya identik dengan perempuan-perempuan yang bercadar, meskipun tidak selalu. Ya, meskipun tidak selalu. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaannya Mbak Nihaya ini, ya, ada seorang wanita yang bercadar di sebuah daerah, tapi daerah tersebut semua wanita tidak memakai cadar dan dia dikucilkan karena beda sendiri. Dan akhirnya dia melepas cadarnya dan meninggalkan agamanya. Ini gimana Bapak? Yang perlu saya tanyakan ini adalah ketika ada kata meninggalkan agama ini dalam bentuk apa? Okay. Ya, tentunya ya kita tidak bisa membenarkan juga apabila ada masyarakat yang mengucilkan. Cuma orang mengucilkan seseorang ini kan biasanya faktornya adalah yang dikucilkan itu berbuat apa dulu. Ya kan? Mosok hanya gara-gara bercadar langsung dikucilkan? Tidak kan?
pasti ada hal-hal lain yang mengantarkan dia untuk dikucilkan. Misalnya, orang yang bercadar itu cenderung eksklusif. Ya, paham ya? Orang yang bercadar itu cenderung eksklusif. Eksklusif itu di mana, Pak? Eksklusif itu biasanya nggak mau bergaul, ya kan? Dia nggak mau ngobrol dengan yang lain, ya kan? Merasa bahwa dirinya itu paling Islam sendiri. Ya, saya nggak usah ngobrol lah, ya kan? Nanti saya terpengaruh dengan yang lain. Ini yang menjadikan dia mungkin dikucilkan. Jadi sebabnya bukan karena bercadar saja kiranya, tapi dia menutup diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga dia jadi pribadi yang nggak gaul. Nah, ini yang mengantarkan dia untuk dikucilkan. Dan saya kira ini juga perlu dikritisi juga, ya kan, dari sikapnya si orang yang bercadar. Nah, jadi itu ya, garis besarnya saya kira Mbak Nihaya dan teman-teman ketahui bersama bahwa konteks mengucilkan seseorang itu juga harus dipahami. Apakah terkucilkan hanya gara-gara cadar atau karena hal lain? Ya kan? Misalnya tadi dia cenderung menutup diri, ya. Karena salah satu orang yang terpapar radikalisme dan terorisme itu biasanya orangnya cenderung tertutup, tidak mau ngobrol, tidak mau gaul dengan orang lain. Ya, saya kira itu ya. Semoga mewakili jawaban saya terhadap pertanyaan teman-teman lain yang serupa. Ya. Oke, silakan Mas. Oh, ada lagi? Ya? Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi untuk mengingat waktu yang sudah kami tetapkan, ini ada batasan untuk penanya. Tadi sudah 2 pertanyaan dari saya dan dari Mbak Nihayatun, dan ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Silahkan dari teman-teman yang ingin bertanya. Oh, ada di chat box lagi, Mas. Oke Pak, itu Pak. Yang pertama dari Sultan Hidayat, Pak. Maaf, hendak bertanya. Bagaimana cara moderat untuk menyikapi sebuah perbedaan yang ada? Misalnya, kasus Gus M. Ini mungkin nama samaran, Pak. Yang pernah menyampaikan orasi kebangsaan yang dianggap tidak tepat oleh beberapa pihak, termasuk Yai N dari Sarang. Dari kasus ini, apakah mengikuti salah satu dari keduanya sesuai kemantapan hati masing-masing? Atau bersikap moderat atau tengah? Bagaimana cara menyuarakan keduanya sesuai kemantapan hati masing-masing? Atau bersikap moderat atau tengah? Bagaimana cara menyuarakan kemoderatannya melihat kedua sosok dalam kasus ini adalah orang-orang yang berperan penting dalam dakwah Islam? Oke, yeah. Ya, makasih Mas Sultan. Ya, lagi-lagi sebelum saya menjawab secara langsung, saya ingin mengantarkan kalian kepada fenomena sebelum Gus M ini terjadi. Ya, dulu di zamannya Gus Dur, ya Gus Dur juga pernah menyampaikan kata sambutan di gereja, dan itu sering juga. Ya, dan menuai pro dan kontra banyak hal tentunya, dan itu adalah hal yang biasa. Saya ceritakan diri saya, ya. Ketika saya dulu di Amerika ketika studi, itu hampir tiap 2 minggu sekali, yaitu kita melakukan observasi ke gereja. Jadi pas ibadah mingguan, kita diminta untuk datang karena kita international students, ya, kita bagian dari mahasiswa internasional. Kita diminta untuk mempresentasikan Islam Indonesia, Islam ala Wali Songo, Islam yang menghargai tradisi, dan juga bercerita bagaimana hubungan kita dengan Kristen yang lain atau agama yang lain di Indonesia. Dan itu tidak sekali 2 kali. Dan kita biasa terhadap itu. Artinya apa? Artinya bahwa apabila sesuatu yang itu sengaja diviralkan, ya maka ada beberapa kemungkinan. Kalau sekarang ini ya, dalam konteks ini, yang pertama adalah mungkin saja kita bisa melihat dalam kalau kita ini sering melihat di media massa ya, di media sosial maksud saya, itu sering kali ada yang namanya cyber war, ya, perang media, ya, cyber media. Jadi ada orang yang tidak suka terhadap Gus M, kemudian dia mengupload videonya, ya, kemudian sengaja diberikan komentar dari kiai lain, ya, karena tidak suka. Karena tidak suka. Jadi kita melihatnya dari perspektif cyber media war, ya, perang media. Dan kalau saya yakin ya,
teman-teman tidak asing dengan ini, apalagi pasca pemilihan presiden 2019 yang lalu. Masih ada kelompok-kelompok yang mohon maaf dalam tanda kutip ya tidak terima. Ya, masih ada. Ya. Dan kebetulan Gus M ini adalah di kubu yang ada di kubu yang mendukung dimenangkannya salah satu kandidat calon presiden pada waktu itu. Ya, dan kebetulan juga Gus M ini berada di organisasi Islam NU. Ya, tentu saja tadi yang ditanyakan Mas Hilmi dari sejak awal, ada orang yang tidak suka dengan konsep Islam Nusantara, ada yang kontra terhadapnya, ya, dan banyak juga yang pro tentunya. Nah, dalam kasus ini kita melihat bahwa kiai yang sengaja VS kan, ya, dipertarungkan, ya, itu adalah kiai yang juga kalibernya tidak ecek-ecek. Ya, beliau adalah putra dari Mbah Maimun. Nah ini. Nah lantas gimana? Nah, kalau bagi saya istafti kolbak, tanyakan pada hatimu. Gimana Pak cara menanyakan dalam hati kita? Kalian harus pahami, ya, siapa yang di belakang Gus M ini dan siapa yang di belakang Kiai N ini. Kita semua tentunya ya, menyadari bersama bahwa Kiai N ini adalah seorang yang alim. Bahkan abahnya sendiri ya, Mbah Maimun, Allah yarham, ya, itu menyatakan bahwa beliau itu adalah orang alim. Ya. Tapi kita juga harus objektif bahwa di belakang Romo Yai N ini ya, itu ada organisasi-organisasi yang memang tidak sependapat atau sejalan dengan Gus M ini. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah ya tadilah ya, kita tidak bisa selamanya pengen orang-orang itu setuju dengan kita. Ya, ada saja orang-orang yang tidak sepakat dengan kita, kemudian ya berbagai hal bisa dilakukan. Ya, berbagai hal bisa dilakukan. Yang salah satunya ya tadi menjajarkan misalnya video yang kesannya itu adalah penolakan, kemudian yang satunya ini adalah video yang seakan-akan apa yang dikatakan dia itu salah misalnya. Nah, ini dalam konteks umum ya, bukan dalam ini saja. Ya, banyak kan video-video kayak gitu itu ya, sengaja mengadu domba misalnya. Nah, jadi kalau misalnya bersikap moderat kita itu gimana? Ya, kita meyakini bahwa beliau itu orang alim, tapi kita harus secara objektif melihat siapa yang berada di balik atau di belakang itu semua. Karena kita harus tidak menutup mata bahwa pertarungan sekarang itu adalah pertarungan media. Paham ya? Jadi YouTube, ya, kemudian Instagram, Twitter dan sebagainya, itu menjadi bagian dari media war, ya, perang media. Dan kalian harus pahami itu. Nah, tapi ya ada tapinya nih, ada kiai-kiai yang memang tidak menyukai kontroversi. Ini yang perlu teman-teman ketahui bersama. Orang atau kiai-kiai yang tidak menyukai kontroversi itu biasanya dia sangat menjaga yang namanya etika publik. Ya, paham ya? Supaya dia tidak disalahgunakan videonya misalnya, ya, maka dia sangat menjaga. Misalnya gimana Pak? Ya, dia tidak memperbolehkan seseorang untuk mudah memvideokan beliau, ya kan? Nah, itu yang saya alami ketika saya meneliti Gus Baha ini. Ya, Gus Baha itu tidak kerso untuk diwawancarai beliau itu, sama siapapun, ya, tidak kerso. Nah, ini kalian bisa coba kiaskan atau analogikan kepada tokoh-tokoh yang lain, ya kan? Orang yang tidak suka kontroversi itu biasanya ya demikian itu. Nah, tapi kalau yang suka kontroversi, ya kalian bisa lihat ya sosoknya siapa saja. Ya.
Kalau hanya sekedar kontroversi itu kan biar rame, ya kan, biar rame. Nah, saya kira itu, ya. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Karena ini waktunya sudah Pak, menunjukkan jam 4:30 sesuai apa yang sudah kami sepakati. Dan mungkin untuk sesi tanya jawab, mohon maaf kami cukupkan. Dan untuk selanjutnya Pak, ini permintaan dari seluruh anggota KKN kelompok 36. Untuk sebelum Bapak mengakhiri pembicaraan, Bapak diminta untuk closing, yang mana untuk memotivasi kami Pak, seluruh peserta webinar Wali Songo ini. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari mahasiswa KKN. Saya lupa lagi ya, karena silih berganti ini yang meminta rumah moderasi itu ya. Dari kelompok 26 ya. Benar Mas Ilmi ya? Kelompok 26 ya? 36 Pak, mohon maaf. Oh, 36 ya. Saya yang keliru ini ya. Kelompok 36 pada kesempatan sore hari ini sudah turut meminta rumah moderasi untuk turut sharing terkait dengan dakwah ramahnya Wali Songo atau dakwah moderatnya Wali Songo, bagaimana menyebarkan Islam yang ramah di Indonesia atau di Nusantara ini. Nah, harapan saya sebagai bagian dari closing statement saya adalah teman-teman ini adalah mahasiswa yang sebentar lagi insya Allah lulus. Amin. Okay. Ya, harapan kami dan doa kami semoga langkah atau proses terakhir kalian semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sampai proses akhir nanti skripsi ya, demikian juga dimudahkan sehingga kalian bisa lulus tepat waktu. Amin, ya kan. Harapan kami ya adalah bahwa kalian ini sebagai bagian dari agen moderasi beragamanya Wali Songo. Karena kalian lulusan dari UIN Wali Songo, harapannya adalah semangatnya itu kalian miliki. Ya, semangat bermoderasi beragama itu kalian miliki. Dari rasa, dari pikiran, dari laku kalian itu kalian miliki untuk beragama secara moderat, sehingga orang lain yang ada di sekitar kalian, masyarakat kalian itu merasa terayomi, merasa terinspirasi oleh kalian. Ya, kalian jangan justru malah menjadi sebaliknya dari harapan itu. Apa Pak? Jadi orang-orang yang moderat, jadi orang-orang yang liberal misalnya, atau jadi orang-orang yang radikal. Ya, naudzubillah. Ya, tentunya bahwa keberadaan KKN dengan salah satunya kurikulum moderasi beragama maupun kewali songoan ini adalah bagaimana kita bisa mengambil contoh perilaku para wali songo ya, yang salah satu inti ajarannya adalah memiliki rasa moderat ya, fikir yang moderat dan laku yang moderat dalam beragama. Kalian nanti mungkin ya setelah dari KKN ini ada yang lulus kemudian ditokohkan di masyarakat. Ya, kalaupun tidak ditokohkan, kalian juga sudah bagian dari masyarakat. Hendaklah kalian itu memberikan contoh ya dan menginspirasi bagi masyarakat kalian. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali kepada teman-teman KKN DR ke-12 kelompok 36 ya. Semoga kita dan kalian semua serta keluarga kita dijauhkan dari balak pandemi ini ya. Kita doakan juga guru-guru kita semua, orang tua kita ya, supaya mendapatkan kesehatan, panjang usia. Keluarga kita yang sudah meninggal misalnya, guru-guru kita yang sudah meninggal ya diberikan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas materi yang sudah disampaikan dan wajangan-wajangannya. Semoga kami bisa melaksanakannya dengan baik.
Untuk dari saya selaku moderator cukup sekian. Apabila ada tutur kata atau yang lainnya kurang memuaskan, saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya undur Terima diri kasih nggih. Saya undur diri nggih. disampaikan. Nggih, terima Mohon kasih Pak Lutfur Rahman. Oke. Untuk selanjutnya ini sesi foto bersama. Untuk para peserta webinar, mohon untuk membuka kameranya. Ayo untuk para peserta, silakan untuk on cam. Mungkin dari Ibu DPL sendiri, silakan Bu untuk mengaktifkan kamera. Dan jangan lupa untuk para peserta untuk absen terlebih dahulu dan linknya sudah dikirim di kolom chat ya. Untuk sertifikat ada di link tersebut. Mohon sekali lagi untuk para peserta webinar untuk menyalakan kameranya. Satu, dua, tiga. Terima kasih semuanya. Oke, baik, terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan pada acara webinar sore hari ini dapat mendapatkan manfaat dan kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang positif. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.